Tim Liputan Berita 1. Dan pemirsa, untuk membahas percepatan pemulihan pasca bencana di Sumatera, kita sudah terhubung secara virtual dengan sejumlah narasumber. Di antaranya sudah ada Respiratori Sadap Al-Jihadi sebagai tenaga ahli utama Kedeputian 2 KSP dan juga Ahmad Bakri, Satgas Pemulihan Pasca Bencana Sumatera DPR RI. Selamat malam Bapak-Bapak semuanya. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Anissa. Waalaikumsalam. Baik. Terima kasih sudah meluangkan waktu di Berita 1 Utama. Mungkin saya yang pertama langsung saja ingin ke Mas Sadam. Mas Sadam, kita ketahui di awal tahun ini Presiden Prabowo Subianto kembali ke Aceh Tamiang. Kemudian juga untuk menyambut Tahun Baru 2026 juga Presiden Prabowo bermalam di lokasi bencana. Kemudian tadi kita sama-sama saksikan juga sebelumnya Presiden Prabowo sudah melakukan rapat koordinasi bersama dengan jajaran menteri terkait begitu ya, dan juga pihak-pihak pimpinan daerah terkait. Tapi update yang paling krusial di awal tahun ini yang perlu diketahui oleh masyarakat sebetulnya apa, Mas Sadam? Ya, yang pertama adalah bahwa Pak Presiden menegaskan pemerintah, presiden, pemimpin akan hadir dan terus hadir di tengah-tengah masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ini persoalan ini kemudian ada dua hal. Yang pertama adalah terkait dengan Huntara yang memang ini target untuk apa? Untuk adanya rekonstruksi dan juga rehabilitasi tadi itu supaya masyarakat tidak menunggu lagi di wilayah pengungsian. Kita ambil contoh misalkan di Tapanuli Selatan sebelumnya dari 21.000 pengungsi, kemudian dengan adanya ganti rugi, kemudian adanya Huntara itu berkurang ke pengungsian menjadi 4.000. Artinya ada 60% pengurangan dari pengungsi Tapanuli Selatan saja. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan lingkungan, Pak Presiden menegaskan untuk menjaga lingkungan dan akan mengejar persoalan-persoalan dan penegakan hukum terkait dengan lingkungan. Yang ketiga bahwa terkait dengan jembatan dan juga arus ruas-ruas jalan dan sebagainya ini yang memang harus diperbaiki. Dengan adanya rapat tadi itu juga menegaskan bahwa ada dua satgas yang akan dipersiapkan. Yang pertama adalah Satgas Kuala ataupun daerah aliran sungai yang akan dipimpin oleh Pak Menhan. Yang kedua itu adalah Satgas terkait atau badan terkait rehabilitasi dan rekonstruksi. Nah ini yang akan disiapkan impresnya, Pak Mensesnek juga diminta oleh Pak Presiden untuk menyiapkan impresnya untuk kemudian ada badan rehabilitasi dan rekonstruksi untuk mempercepat pasca bencana ini, pemulihan pasca bencana. Gitu saya kira. Baik. Nah, kalau begitu hal tersebut juga bisa kita update kepada Pak Ahmad Bakri begitu ya, Pak Ahmad Bakri. Tapi saya ingin langsung saja mendengar kabarnya karena memang Satgas Pemulihan ini kan dibentuk untuk kemudian juga memastikan begitu ya bahwa arahan-arahan dari Presiden Prabowo Subianto ini benar-benar sampai konkret ke lapangan begitu. Tapi kabar terbaru dari Aceh Tamiang juga tadi kita ketahui bahwa juga dilanda banjir susulan, kemudian juga di Agam Sumatera Barat juga dilanda banjir susulan. Ada permintaan dari mereka juga untuk bisa dinormalisasi aliran sungai, kemudian juga dari drainase. Apakah kemudian hal-hal tersebut ini sebetulnya memang sudah masukkah ke dalam planning, ke dalam perencanaan yang direncanakan saat ini, atau hal tersebut ini juga akan kemudian segera diakomodir, Pak Ahmad Bakri? Ya baik, makasih Mbak Anissa. Jadi memang baru kemarin kita pimpinan DPR bersama Kapoksi Komisi 5 yang dikomando oleh Prof. Dasko, kita berkunjung ke Aceh ya. Terkait dengan pembentukan Satgas Pemulihan Pasca Bencana. Jadi kita bicara tentang ada tiga hal ya. Pertama adalah percepatan penanganan, yang kedua kita membuat PSI, sudah itu adanya kesinambungan. Jadi kerjanya Satgas ini bicara tentang setelah bencana dan selanjutnya juga begitu. Nah oleh sebab itu kami di DPR itu sudah melakukan beberapa rangkaian-rangkaian, mengumpulkan, ketemu dengan beberapa mitra, berbicara bagaimana semua ini bisa bersinergi. Nah oleh sebab itu DPR akan membuat posko di sana ya, sudah posko di sana dan kawan-kawan sebagian sebenarnya sudah ada di sana. Nah untuk mengatur bagaimana komunikasi antara pemerintah kabupaten, kota, provinsi, sehingga dengan kementerian, instansi terkait tidak terputus. Bukan hanya dengan
pemerintah daerah kabupaten provinsi, tapi dengan masyarakat pun kita tetap akan berkomunikasi. Jangan sampai ada masyarakat, jangankan banyak, satu orang pun jangan sampai ada yang teriak yang tidak dapat tempat yang layak. Oleh sebab itu DPR sudah melakukan hal tersebut. Oleh sebab itu Satgas Pemulihan Pasca Bencana ini bekerja untuk masyarakat yang ada di wilayah Aceh. Tentu juga nanti akan di Sumatera Barat dan di Medan. Baik, artinya sampai dengan saat ini posko yang sudah dibentuk oleh Satgas Pemulihan Bencana ini masih baru di beberapa titik saja dan nanti baru akan dimulai dalam waktu dekat atau seperti apa sebetulnya? Ya, sekarang sebenarnya sudah mulai ada beberapa kawan yang stand di sana, Mbak. Ya, maka saya bilang tadi itu tugasnya daripada Satgas Pemulihan Pasca Bencana ini adalah bagaimana percepatan. Ya, percepatan sudah tuh adanya PIC supaya memudahkan. Karena pada saat kami rapat kemarin dengan gubernur dan beberapa menteri ya, itu termasuk juga dengan beberapa bupati 6 kabupaten yang kena musibah bencana tersebut, mereka masih ada keluhan-keluhan ya, keluhan-keluhan yang kami anggap itu juga penting diperhatikan ya. Karena bagaimanapun kan bencana di Aceh ini bukan bencana yang kecil ya, besar sekali. Kalau orang bandingkan dengan tsunami kemarin, ini titiknya luas. Ya, titiknya luas dan banyak infrastruktur di semua kabupaten itu rusak parah. Nah, kemarin sudah kelihatan sekali bahwa ada beberapa daerah yang dulu mungkin susah dijangkau, sekarang sudah mulai. Nah, oleh sebab itu kami berterima kasih kepada Bapak Presiden ya bisa hadir di tengah masyarakat bersama masyarakat menyambut tahun baru di Sumatera Utara. Bukan hanya dalam rangka itu, tapi mereka dekat dengan masyarakat, mendengarkan. Jadi jantung daripada masyarakat yang ada di Aceh itu. Jangan sampai nanti masyarakatnya tidak terurus. Oleh sebab itu, sekali lagi, kita bangga dengan Presiden yang bisa terjun langsung, mendengar langsung, bercengkerama, menginap di sana, ya, sehingga kedengaran betul apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Ya. Pak Ahmad Bakri, saya ingin penegasannya, kalau tadi Anda sampaikan memang sudah ada, bahkan sudah berjalan begitu ya posko-posko di sana, tapi sejauh ini koordinasi yang dilakukan dengan pemerintah daerah begitu ya, apakah kemudian juga ada tantangan tertentukah yang memang dialami dan juga wilayah mana yang memang pantauannya sampai dengan saat ini berdasarkan informasi yang didapatkan dari pemerintah daerah begitu ya, yang masih dinilai oleh Satgas Pemulihan Pasca Bencana ini masih menjadi paling prioritas? Apakah karena memang tingkat kerusakannya kah? Apakah karena jumlah pengungsinya yang masih cukup banyak sekali kah? Atau memang aksesnya yang masih belum bisa dibuka, Pak Ahmad? Ya, jadi memang kita akui ya, bencana di Aceh ini memang sangat besar, meluas di 6 kabupaten ya. Itu kita tahu bahwa dari sekian banyak bupati kemarin yang memaparkan itu, Aceh Tamiang itu memang daerah yang sangat parah. Oleh sebab itu ada perlakuan khusus nanti ya, ada perlakuan khusus yang akan dilakukan oleh pemerintah. Arahan daripada Bapak Presiden bahwa ada perlakuan khusus bagi daerah itu, sehingga bagaimanapun juga lama kelamaan daerah-daerah itu yang susah dijangkau insya Allah akan bisa dijangkau. Kita lihat juga kemarin seperti umpamanya polisi, tentara sendiri sudah menggerakkan 12.000 anggotanya ya untuk membuat jembatan. Nah, yang dulu mungkin susah terjangkau sekarang alhamdulillah. Dan kita berharap juga dulu dari Medan ke Aceh yang susah terjangkau, agak susah. Dan dari kota Medan beberapa kabupaten juga susah alhamdulillah sekarang. Tapi tidak menutup kemungkinan masih ada daerah-daerah memang. Oleh sebab itu kita berharap pemerintah tidak pernah berhenti ya untuk melakukan ini. Kita lihat mereka kerja siang malam dan melakukan berbagai macam aktivitas bagaimana masyarakat betul-betul bisa mendapat tempat yang layak. Oleh sebab itu apa yang dilakukan oleh Danantara ini, membangun Untara Hunian Sementara ini, kita mengapresiasi betul ya, karena memang salah satu itu yang menjadi kebutuhan masyarakat yang diminta kemarin. Selain itu juga mereka juga membutuhkan bagaimana kondisi jalan mereka, tumpukan-tumpukan tanah, sekolah-sekolah mereka itu kalau itu memang tidak bisa lagi digunakan, lebih bagus dibangun daripada mereka tidak sekolah. Dan jalan-jalan itu juga memang harus diperbaiki, aliran sungai juga harus diperbaiki. Betul. Dan tentu juga supply untuk sembako juga bisa bisa terselesaikan. Kita bangga dengan kawan-kawan kita, saudara-saudara kita dari Angkatan Darat, barang kecil pun, sekecil apapun kalau dibutuhkan itu mereka berani mengangkat dengan menggunakan helikopter. Karena mereka berpikir bahwa jangan sampai ada masyarakat yang kelaparan. Nah, itu yang menjadi perhatian kami. Oke.
Salah satu wilayah yang masih menjadi fokus ataupun prioritas saat ini adalah Aceh Tamiang begitu ya, berdasarkan laporan dari Pemkab dan juga Pemda yang sudah diterima oleh Satgas Pemulihan Pasca Bencana. Kalau begitu saya ingin ke Mas Adam. Mas Adam, lantas tadi rapat sudah digelar, kemudian juga arahan ini juga sudah disampaikan dari seluruh arahan dari Presiden Prabowo Subianto ini. Apa target terdekat yang memang diminta segera tercapai mungkin dalam hitungan beberapa hari ke depan atau beberapa pekan ke depan begitu, yang paling terdekat targetnya apa Mas Adam? Ya, yang paling terdekat tadi sudah disampaikan dari Danantara ya. 8 Januari itu serah terima dari Huntara yang 600 itu. Ya. Ya, itu yang paling terdekat dan itu khususnya di Aceh Tamiang. Tapi kemudian yang terkait dengan Danantara ada 15.000 rumah yang akan dibangun. Nah, ini yang kemudian ini akan dilihat dalam 3 bulan ke depan. Nah, yang kedua, selain Danantara ada juga dari Kementerian PKP yang kemudian ada anggaran juga di sana yang akan siap untuk dibangun sebesar 1,6 T. Ya, yang kedua dari Yayasan Buddha Suci itu di Aceh itu ada 1.000 Huntara juga yang akan dibangun, kemudian di Sumut 1.000, di Sumatera Barat ada 600. Nah, di sini terkait dengan Huntara fokusnya adalah bagaimana percepatan di Huntara ini. Yang kedua adalah jembatan. Ya, jembatan ini kan sudah 90% dari 80 jembatan ataupun ruas jalan ini sudah 73 yang sudah nasional yang sudah diperbaiki, termasuk di Aceh ada di Kutablang, kemudian di Tempin Mane, Tempin Redep dan sebagainya. Nah, ada kebutuhan dari jembatan Beli itu kemudian akan impor itu 100 jembatan Beli yang akan dipersiapkan untuk mempercepat jembatan-jembatan, terutama jembatan yang menghubungkan di antar desa ataupun antar kabupaten. Nah, begitu juga jembatan Aramco yang memang akan disiapkan untuk itu juga. Nah, jadi makanya saya sampaikan tadi ada Satgas perbaikan jembatan, kemudian ada Satgas terkait daerah aliran sungai ataupun normalisasi. Nah, ini yang kemudian dredging ataupun pengerukan akan dilakukan untuk memperbaiki aliran sungainya. Dan juga terkait dengan badan rehabilitasi dan rekonstruksi yang nanti akan dipersiapkan, itu pun kerjasama lintas kementerian, ada Kementerian PKP, ada Kementerian PU, ada ATR BPN dan juga BNPB dan lain sebagainya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa bukan hanya fisik yang kemudian dibangun, tapi juga ada data-data misalkan notaris dan sebagainya, memang itu berkepentingan dengan ATR BPN. Nah, ini yang kemudian sedang ditarget dalam waktu dekat ini. Oke, itu yang ditarget dalam waktu dekat. Terakhir saya ingin ke Pak Ahmad Bakri, tapi kalau kita berbicara dari pasca bencana begitu ya, pemulihan pasca bencana, bagaimana dengan aktivitas ekonomi masyarakat di sana, planningnya, perencanaannya? Ya, baik Mbak. Jadi dengan terbukanya jembatan jalan ya dari Medan ke Aceh ke beberapa kabupaten, ke beberapa desa, itu berarti aktivitas sudah mulai kelihatan. Kita lihat di TV-TV ya, dan beberapa desa-desa daerah yang terjadi. Tapi kita yakini bahwa ini terus bergulir. Oleh sebab itu kita juga kemarin di rapat, pada saat rapat Satgas Pemulihan Pasca Bencana itu dihadiri oleh Menteri Keuangan. Menteri Keuangan langsung menyatakan bahwa akan menyalurkan anggaran yang secepat mungkin ya di beberapa kabupaten dalam rangka ikut serta. Ya, karena kita tahu bahwa uang itu diserahkan kabupaten, mereka akan tahu betul apa yang harus mereka lakukan. Nah, karena kita tahu bahwa ini bukan lagi menjadi masalah kecil, ini masalah besar. Nah, oleh sebab itu sekali lagi bahwa dengan terbukanya daerah-daerah yang desa-desa yang hilang atau apa semuanya ini, insya Allah mudah-mudahan dengan kegiatan-kegiatan dilakukan oleh pemerintah ini dengan berbagai macam bentuk yang dilakukan oleh pemerintah termasuk PU ya. Sudah itu PKP, apalagi hari ini dari Danantara, ya insya Allah akan mengurangi beban daripada mereka. Karena memang itu menjadi salah satu catatan bagi kita pada saat rapat kemarin, bahwa hunian sementara itu penting karena mereka masih ada di beberapa pengungsian. Nah, insya Allah mudah-mudahan kita doakan, mudah-mudahan dengan kedatangan Presiden
kemarin-kemarin itu ke Aceh akan memberi semangat kepada saudara-saudara kita seluruh yang bekerja pada bekerja di sana sehingga betul-betul bisa menjadi sesuatu yang baik, membangun Aceh lagi yang menjadi bisa bangkit. Nah, dan begitu juga ya, kita berharap bahwa masyarakat bisa bersabar karena ini memang semua ini adalah musibah. Ya, tidak pernah kita terpikirkan. Oleh sebab itu, yang penting juga kita pikirkan hari ini bahwa pasca bencana ini juga harus kita pikirkan, jangan sampai ada terulang lagi. Habis tadi kita dengar ya, aliran sungai, hujan, segala-galanya. Oleh sebab itu perlu ada penanganan khusus. Nah, makanya Satgas Pemulihan Pasca Bencana ini akan berkomunikasi dengan semua mitra. Ya, kami akan standby di sana, akan membantu karena kita tahu bahwa kami itu ada 13 komisi di DPR bermitra dengan beberapa kementerian, akan menghubungi langsung pihak kementerian untuk melakukan action yang cepat. Sehingga tidak akan terjadi daerah-daerah yang susah dihubungi, ya, daerah-daerah yang susah disalurkan bahan pokok. Jadi dalam bahasa kita bahwa semuanya akan menjadi baik. Baik. Oke, baik. Kita akan terus memantau perkembangan pemulihan pasca bencana di Sumatera dan juga kita akan memastikan setiap komitmen yang disampaikan ini bisa terrealisasi di lapangan. Terima kasih kalau begitu atas update-nya Pak Ahmad Bakri dan juga Mas Adam. Salam sehat selalu. Selamat malam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nisa, Pak Sadam.